Masih bersama saya, Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Usman, tadi ada keinginan dari Mas Uki di bagaimana menimbulkan harapan agar api reformasi ini tidak cepat padam lah. Masih ada sinar, masih ada energi yang bisa menggelar. Apa yang harus dikerjakan sebetulnya? Dengan menjaga cita-cita itu, menjaga idealisme yang dihasilkan dari reformasi. Karena tanpa idealisme itu saya kira kita tidak punya pegangan hidup lagi. Kita tidak punya semacam ukuran menuju Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan, memperluas kesadaran di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Saya senang dengan adanya Indonesia Gelap, bahkan Mas Budiman malam ini menggunakan tema reformasi di korupsi. Reformasi di korupsi itu tema gerakan mahasiswa tahun 2019. Mereka bukan hanya membela kebebasan politik, ya, kebebasan berekspresi di dalam hukum pidana dan seterusnya, tapi juga mereka memperjuangkan keadilan sosial, reforma agraria, kesejahteraan bagi buruh, tentu termasuk buruh ojol misalnya, tanah buat petani, masyarakat adat, keadilan buat perempuan. Saya kira idealisme semacam itu yang tidak boleh habis gitu. Tidak ada artinya rumah di Menteng, jabatan di Medan Merdeka Barat kalau tidak ada idealisme. Karena idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Idealisme adalah kemewahan. Oke, Bi Fitri jadi dosen di Sekolah Tinggi Jentera. Kalau saya tanya, ini reformasi memang kita sudah memasuki sebuah fase baru. Dulu kan ada Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Sekarang reformasi sudah berakhir, memasuki sebuah era yang nggak tahu atau masih tetap reformasi sebetulnya? Selama ideal-ideal yang kita bayangkan waktu reformasi itu belum tercapai, menurut saya ya belum berakhir. Walaupun kita juga harus memberikan catatan kalau pertanyaannya, jadi idealnya apakah mau ada perubahan yang baru atau tidak, maka memang kita mesti mengimajinasikan Indonesia yang kita inginkan sekarang apa. Jadi kita juga memang nggak bisa bilang ini kita sekarang jauh lebih baru kok daripada Orde Baru, lebih baik gitu. Masalahnya adalah kita memang tidak bisa membandingkannya apple to apple. Kita harus melihat hal-hal yang mungkin kita sebagian dari kita anggap sebagai kemewahan, tapi kalau kita kembalikan pada hak-hak kita yang mendasar sekali, pendidikan misalnya. Kalau sekarang semua orang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan murah, kalau tidak mau gratis total begitu ya. Artinya masih banyak yang belum tercapai. Menjadi Indonesia yang lebih baik itu seharusnya seperti apa. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama-tama memelihara dulu cita-cita itu tetap ada dalam ingatan. Jadi nggak boleh dihapus kalau ada keinginan untuk mengubah sejarah yang sudah kami dapatkan sebagian dari draftnya misalnya untuk menghilangkan beberapa bagian penting dari reformasi. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai generasi yang akan datang dan sekarang menjadi kehilangan memori tentang bagaimana kita seharusnya. Satu isu penting yang dari tadi belum tercapai dan menurut saya ada di sini juga karena itu salah satunya adalah isu soal perempuan. Isu soal bagaimana misalnya pemerkosaan pada bulan Mei 1998 itu juga belum pernah diungkap. Sebenarnya apa yang terjadi di balik itu dan itu artinya masih mungkin ada keberulangan. Nah, jadi sejarah itu yang tidak boleh diubah total, menghilangkan bagian-bagian penting dari reformasi ini. Oke, Syafiq Aleha. Ya, Mas Budiman, saya sendiri, maka tadi saya singgung sama Pak Kodari, saya sendiri sebenarnya agak-agak merasa ironis setelah 27 tahun masih ngomongin reformasi. Karena harusnya artinya kita masih ngomongin karena banyak PR nggak dikerjakan, nggak diselesaikan. Kalau PR reformasi diselesaikan, 27 tahun harusnya kita udah ngomong yang lain. Cina udah ngomong Indonesia emas juga sekarang. Iya, Cina udah seperti apa, beberapa negara revolusi digital dan bla bla bla. Tetapi setelah 27 tahun kita masih membahas concern kita 27 tahun yang lalu. Artinya memang tidak dikerjakan. Saya bahkan tadi siang, kemarin tuh, pengen diwawancarai oleh kru saya sendiri di NU ya, NU online. Saya nggak mau dan saya merekomendasikan narasumber lain. Karena saya kayak udah bosen gitu. Tetapi ini kan sesuatu yang tidak terelakkan ya, karena kita sebagai bangsa dan negara. Dan kita harus merawatnya. Kalau PR-PR itu tidak bisa diselesaikan, paling tidak yang sudah dicapai, tidak dibatalkan. Bahwa fondasi yang sudah diletakkan oleh reformasi nggak boleh dirusak. Misalnya?
Ya misalnya kebebasan berbicara, gitu kan, kebebasan berserikat, rasa aman karena kita dulu hidup di negara polisionil, bahkan militeristik. Sekarang nggak boleh lagi itu. Termasuk pemisahan kekuasaan, pencabutan duit fungsi ABRI, keamanan, pertahanan itu berbeda. Nanti kalau campur-campur nanti kan anggota DPR, Gubernur Lemhanas bisa juga jadi komisaris BUMN misalnya. Gitu. Bisa DPR bisa jadi direktur BUMN gara-gara dia backgroundnya pebisnis misalnya, kan repot, nggak sesuai dengan semangat good governance. Yang kedua, kita nggak boleh juga menegakkan kembali pagar yang sudah diruntuhkan oleh reformasi. Ada banyak sekali pagar, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, termasuk pemisahan kekuasaan itu. Apa misalnya itu? Ya banyak sekali, sekarang kan militer udah dipagari, hanya pertahanan. Jangan sampai pagarnya diruntuhkan sehingga militer masuk ke wilayah-wilayah non-pertahanan. Karena kita khawatirkan nanti negara polisionil yang militeristik itu bisa tumbuh kembali. Tapi prinsipnya saya kira kan kita nggak selalu harus mengacau reformasi. Komitmen kita pengen menjadi negara demokratis. Apa arti demokrasi? Ya, kalau pakai definisi umum, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang nggak mungkin sekarang juga. Kita mungkin masih dari rakyat, pemilihan langsung, itu pun ada suara pengen dibatalkan lewat perwakilan seperti zaman Orde Baru. Tetapi untuk rakyatnya mungkin kayaknya pemainnya masih itu juga. Karena memang dengan sedemikian rupa itu ada oligarki lapisan kecil yang berkuasa di partai, di institusi, di birokrasi sekian lama sehingga demokrasi kita nggak sepenuhnya oleh rakyat. Kalau kemudian yang poin yang ketiga, untuk rakyat, kita mungkin skeptis. Dengan korupsi yang ratusan triliun, kita skeptis bahwa sebagian besar kekayaan negeri kita diperuntukkan untuk rakyat. Oke, baik. Kang Aceh Hasan Zazili, Gubernur Lemhanas, ya. Sebetulnya apa pesannya? Saya kira setidaknya saya ya, tentu kita harus tetap memiliki idealitas terhadap cita-cita reformasi itu. Dan sebagai salah satu eksponen di dalam proses reformasi, tentu ya kewajiban kita untuk bisa memastikan itu. Tentu kita punya caranya masing-masing untuk bisa bagaimana demokrasi ini kita rawat, apa yang sudah diletakkan dari proses tadi baik proses institusional yang sudah berlangsung saat ini, saya kira semua kita harus menjaga itu. Tentu dengan cara kita masing-masing, ya. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana proses demokrasi yang menurut saya sudah on the track, bahwa ya segala sesuatu belum tentu sempurna, itulah yang disebut dengan ongoing proses. Saya selalu ingat apa yang kami pelajari gitu dalam istilah pesantren itu, ma la yudroku kulluh la yutroku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengubah semuanya, apa yang bisa? Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Nah, karena itu cara kita ya untuk merawat idealisme reformasi ini, saya kira kita tidak bisa kembali ke belakang. Kita harus menatap ke depan. Sambil tentu ada teman-teman yang selalu melakukan mengkritisi, karena itulah salah satu kemewahan dari demokrasi, bahwa pemerintahan, siapapun pemerintahannya, wajib untuk diawasi, karena itu hak bagi kita untuk bisa memastikan agar apa yang menjadi amanah rakyat tersebut bisa dipastikan. Dan demokrasi tentu idealitasnya adalah bagaimana memastikan agar misalnya cita-cita kita memanfaatkan bonus demografi yang saat ini kita sedang alami, itu bisa mencapai tujuan apa yang diharapkan oleh kita semua sebagai bangsa. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mas Kodari, sejauh mana komitmen pemerintahan Prabowo ini kemudian juga tetap akan menjaga nyala reformasi sampai kemudian ya menjadi apa yang dicita-citakan? Komitmennya? Saya yakin bahwa kita bisa optimis ya pada hari ini bahwa sebagai warisan dari reformasi, kita ini semua menerima demokrasi sebagai the only game in town. Dan itu bukan hanya di kalangan elit kita, tapi juga di berbagai institusi termasuk TNI.
Nah, sebagai the only game in town, saya melihat demokrasi itu sebagai pintu yang bisa melahirkan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan, maka publik tidak akan mendukung dan tidak akan terpilih kembali. Saya yakin bahwa cita-cita utama bangsa negara Indonesia sekarang ini adalah soal bagaimana Indonesia menjadi negara maju. Nah, untuk menjadi negara maju itu variabelnya paling tidak kan 3. Pertama itu perbaikan kualitas SDM, itu sekarang dikerjakan dengan habis-habisan oleh Pak Prabowo. Tadi saya sudah sampaikan contoh-contohnya. Yang kedua, perbaikan infrastruktur, fondasinya sudah diberikan oleh Pak Jokowi dan tetap dilanjutkan sekarang ini dengan segala keterbatasan fiskal yang ada. Dan yang ketiga, perbaikan kelembagaan, termasuk juga dari segi hukum, misalnya begitu. Saya kira ada banyak contoh di mana kita masih sedih, masih miris, tetapi juga ada contoh-contoh di mana sebetulnya harapan perbaikan itu ada. Tadi kita diskusi di sini mengenai Barito Utara. Bagaimana fenomena money politik di Barito Utara berujung terakhir pada diskualifikasi semua calon dan kemudian harus ada calon baru. Menurut saya di situ kelembagaan kita bekerja loh, gitu loh. Ada proses di Mahkamah Konstitusi, mungkin ada kritik terhadap Badan Pengawas Pemilu, tetapi ada koreksi di situ. Kemudian lepas dari bahwa ada mafia peradilan, ada upaya untuk membeli vonis dalam kasus pembunuhan Ronald Tanur misalnya. Tapi kan kemudian itu dikoreksi, bahkan sampai kemudian yang disebut sebagai maklar kasus itu kan ditangkap gitu dengan uang sitanya yang begitu besar dan seterusnya. Tapi kan vonis itu dibatalkan, hakimnya dihukum, kemudian makalarnya juga ditangkap begitu loh. Jadi maksud saya itu yang harus kita kerjakan pada hari ini. Jadi saya sekali lagi melihat warisan terbesar dari reformasi itu adalah demokrasi as the only game in town, dan demokrasi itu memberikan ruang kita, Mas Budiman dan teman semua, untuk bisa melakukan banyak-banyak perbaikan ke depan. Oke, baik. Mas Ukidi, gimana Anda evaluasi, refleksi 27 tahun reformasi dengan kondisi kekinian? Dan bagaimana tetap menyalakan harapan agar reformasi ini tidak seperti di judul, meskipun tanda tanya reformasi dikorupsi gitu. Kita harus terpanggil untuk memperjuangkan kembali api reformasi. Api reformasi itu adalah semangat yang harus terus membara pada setiap kita untuk selalu mewujudkan cita-cita reformasi. Cita-cita reformasi terutama mengingatkan saya pada pesan Bung Hatta. Ketika pada tahun 1941 Bung Hatta menuliskan tentang karakter. Dan itulah yang hilang pada cita-cita reformasi, yang hilang pada Republik ini. Pesan Bung Hatta adalah pangkal utama pendidikan karakter adalah cinta pada kebenaran dan berani mengatakan salah. Cinta kebenaran adalah etos dan mentalitas kaum reformis, karena ini yang membedakan kita dengan kaum fasis yang membunuh kebenaran demi kekuasaan yang otoriter. Keberanian mengatakan yang salah itu adalah pesan Bung Hatta, karena Bung Hatta menyadari betul bahwa banyak sekali mereka yang terjatuh untuk memuja juragan dan berkuasa dengan memutarbalikkan kebenaran, dan akhirnya menjadi tragedi bagi keberlangsungan Republik ini. Dari Bung Hatta kita belajar tentang keberanian untuk mengatakan yang salah. Dan panggilan Bung Hatta ini buat saya adalah panggilan kepada mereka yang terdidik dan terutama kaum intelektual untuk terbangun dan sadar untuk berani mengatakan yang salah kepada mereka yang berkuasa. Oke. Apa yang salah pada mereka yang berkuasa adalah pertama menjungkir balikkan cita-cita reformasi yang mestinya kita bergerak ke arah negara demokrasi, tetapi terjadi pembalikan menjadi negara otoritarisme yang kompetitif. Itu salah, dan karena itu harus kita ingatkan kepada mereka yang berkuasa bahwa kita harus kembali kepada jalan yang benar, yaitu adalah jalan reformasi yang menuntut kita untuk kembali kepada negara demokrasi. Itu pertama.
Kedua? Yang kedua adalah semangat untuk mempersenjatai birokrasi sebagai kepentingan politik partisan itu membahayakan dan salah. Karena itu birokrasi harus diletakkan sebagai instrumen utama untuk melayani kepentingan bersama. Ketiga, yang terpenting adalah pada aspek hukum. Apa yang salah dalam hukum itu bukan sekedar mafia peradilan, bukan sekedar institusi hukum yang korup, tetapi yang lebih penting lagi adalah perilaku penegak hukum yang tidak bermoral. Dan itu membuat korupsi kita itu berlangsung sedemikian panjang dan membuat kita menjadi bangsa yang korup karena keadilan tidak ditegakkan secara adil. Yang terjadi adalah penegakan hukum secara tebang pilih, secara selektif itu justru membunuh cita-cita reformasi itu sendiri. Oke, Mas Sugidi, makasih. Mas Usman, Bu Fitri, Taufik, Kang Aceh, dan Kodari telah bergabung di Satu Meja The Forum. 27 tahun reformasi, kita justru menyaksikan ironi. Demokrasi berubah menjadi arena transaksi. Nepotisme dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Kekuasaan diwariskan, seolah republik ini milik keluarga. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa, kini dijalankan dengan dagang sapi dan politik dinasti. Hari ini perjuangan kita adalah menyelamatkan reformasi, bukan dengan nostalgia, tapi dengan seruan, mendesak pembatasan kekuasaan, menagih akuntabilitas lembaga negara yang dikendalikan elit, membangun gerakan sipil independen dan tak bisa dibeli. Masa depan lahir dari keberanian rakyat menjaga akal sehatnya. Saya Budiman Tandrojo, inilah Satu Meja The Forum, tempat kita bukan hanya mengenang reformasi tapi memperjuangkannya. Selamat malam dan terima kasih.